Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 9, kelas Gizi 5D, program studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai alat peraga dalam pendidikan dan konsultasi gizi, mata kuliah pendidikan gizi. Dengan dosen pengampu Ibu Pradipta Kurnia Santi SKMM Gizi, dan video ini disusun oleh kelompok 9 yakni saya Sayyidah Sakhwah dan rekan saya Wirda Safitri. Adapun pokok-pokok pembahasan pada materi ini yaitu pengertian alat peraga, manfaat alat peraga, jenis alat peraga, syarat alat peraga, ciri alat peraga sederhana, merencanakan dan memilih alat peraga, pedoman melaksanakan uji coba, poster, leaflet, lembar balik, dan flashcard. Yuk kita simak pembahasannya. Pengertian alat peraga. Menurut Santoso Karo pada tahun 1984, yang dimaksud dengan alat peraga dalam pendidikan kesehatan adalah semua alat, bahan, atau apapun yang digunakan sebagai media untuk pesan-pesan yang akan disampaikan dengan maksud untuk lebih mudah memperjelas pesan, untuk lebih memperluas jangkauan pesan. Selanjutnya yaitu manfaat alat peraga. Manfaat alat peraga yang pertama yaitu membantu kelompok sasaran untuk meneruskan apa yang sudah diperoleh kepada orang lain. Yang kedua yaitu membantu kelompok sasaran untuk menambah dan membina sikap baru. Yang ketiga yaitu merangsang kelompok sasaran untuk melaksanakan apa yang sudah dipelajarinya. Terus yang keempat yaitu menumbuhkan minat kelompok sasaran. Yang kelima yaitu membantu kelompok sasaran untuk mengerti lebih baik. Yang keenam yaitu membantu kelompok sasaran untuk dapat mengingat lebih baik. Terus kemudian yang ketujuh yaitu dapat mencapai sasaran yang lebih banyak. Terus yang kedelapan dapat membantu dan mengatasi hambatan bahasa. Dan yang terakhir yaitu membantu kelompok sasaran untuk belajar lebih banyak. Kemudian yaitu jenis-jenis alat peraga. Jenis-jenis alat peraga ini dibagi menjadi dua, yaitu ada audio visual aids atau AVA, dan yang kedua yaitu rumit dan sederhana. Yang pertama yaitu audio visual aids atau AVA ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu visual aids, yang kedua audio aids, yang ketiga audio visual aids. Di visual aids itu terdiri dari non-project dan projected. Yang non-project contohnya itu papan tulis, buku, diktat, brosur, poster, leaflet, model, dan lain-lain. Yang projected itu slides, film strip, movie, dan transparasi. Kemudian yang B, audio aids ini terdiri dari loudspeaker, tape recorder, dan radio. Dan yang terakhir yaitu audio visual aids, contohnya seperti videotape, film, sound slides, dan lain-lain. Jenis alat peraga yang kedua yaitu rumit dan sederhana. Yang rumit contohnya seperti film strip, dan lain-lain. Kemudian yang sederhana contohnya seperti poster, leaflet, model, lembar balik, dan lain-lain. Syarat alat peraga. Yang pertama itu harus menarik, kemudian disesuaikan dengan sasaran didik. Yang ketiga yaitu mudah ditangkap, singkat, dan jelas. Yang keempat yaitu sesuai dengan pesan yang hendak disampaikan. Yang terakhir yaitu sopan. Kemudian yaitu ciri-ciri alat peraga sederhana. Yang pertama yaitu biaya pembuatannya murah. Yang kedua yaitu dibuat dari bahan alat di tempat alat peraga tersebut digunakan. Yang ketiga mencerminkan kehidupan, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat melihatnya sebagai penggambaran keadaan lingkungannya sendiri. Yang kelima yaitu ditulis dan digambar secara sederhana dan menggunakan bahasa dan gambar yang mudah dimengerti. Yang keenam yaitu memenuhi kebutuhan petugas kesehatan dan masyarakat. Yang ketujuh yaitu masyarakat melihatnya sebagai milik mereka, tumbuh dari mereka, dan dimanfaatkan oleh mereka. Selanjutnya yaitu merencanakan dan memilih alat peraga. Yang pertama yaitu setiap alat mempunyai kelebihan dan kekurangan. 2.
Perencanaan dan pemilihan hendaknya dilakukan secara objektif. Kemudian yang ketiga, pemilihan media hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu sesuai dengan sasaran atau klien. Yang ketiga yaitu ketersediaan bahan dan alat. Yang keempat yaitu dana dan daya yang ada. Yang kelima yaitu kualitas atau mutu teknik. Yang selanjutnya yaitu tempat alat peraga akan digunakan. Yang terakhir yaitu siapa yang menggunakan alat peraga. Selanjutnya yaitu pedoman melaksanakan uji coba. Yang pertama yaitu persiapkan salah satu alat peraga yang akan diproduksi. Yang kedua yaitu tentukan pokok-pokok pesan yang perlu diketahui sasaran atau klien. Yang ketiga yaitu tentukan gambar-gambar pokok sehingga sasaran dapat menyebutnya dengan benar. Gambar-gambar atau simbol-simbol harus sesuai dengan isi pesan. Kemudian yang keempat yaitu kumpulkan kelompok sasaran percobaan yang memiliki latar belakang dan karakteristik yang sama dengan sasaran yang sebenarnya. Kemudian yang kelima yaitu perlihatkan alat peraga tersebut beserta pesannya kepada sasaran. Yang keenam yaitu bertanya secara santai. Yang ketujuh yaitu meminta komentar dari teman sejawat mengenai alat peraganya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu produksi setelah alat peraga beserta pesannya dipersepsikan sama oleh sasaran. Selanjutnya yaitu poster. Poster memiliki pengertian yaitu suatu pesan singkat dalam bentuk gambar dan atau tulisan dengan tujuan mempengaruhi seseorang untuk mengingatkan sesuatu yang ditawarkan dan untuk mempengaruhi orang agar bertindak. Ciri-ciri poster yaitu seperti sederhana tetapi mempunyai daya guna, kemudian memuat suatu pesan atau ide tertentu, dan yang terakhir yaitu teksnya ringkas, jelas, dan bermakna. Selanjutnya yaitu syarat poster. Beberapa syarat poster yang baik antara lain dibuat dalam tata letak yang menarik, dapat dibaca oleh orang yang lewat dengan jarak 6 meter, kata-kata tidak lebih dari 7 kata, harus dapat menggugah emosi, ukuran umumnya 50 cm x 70 cm atau 35 cm x 50 cm. Yang keempat yaitu fungsi poster sebagai alat peraga, diantaranya pembangkit perhatian, memberi petunjuk, sebagai peringatan, dan merangsang kreativitas sasaran atau klien. Nah, pembahasan berikutnya yaitu keuntungan dari poster. Beberapa keuntungannya antara lain, mudah pembuatannya, waktu pembuatan tidak terlalu lama, murah, dapat menjangkau sasaran banyak, mudah menggugah orang banyak untuk berpartisipasi, dan dapat dibawa kemana-mana. Namun, terdapat juga beberapa keterbatasan dalam poster, antara lain, mungkin terjadinya perbedaan penafsiran gambar oleh sasaran, dan kualitas gambar dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan poster. Selanjutnya yaitu langkah pembuatan poster. Berikut pedoman umum dalam pembuatannya. Pertama, pilih salah satu subjek atau masalah yang akan dijadikan topik. Kedua, pilih salah satu pesan singkat. Contohnya, ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Ketiga, pesan dibuat mencolok, singkat, tapi cukup besar untuk dibaca dengan jarak 6 meter. Keempat, buat dalam warna yang kontras, seperti warna merah, biru. Kelima, susun tata letak yang menarik antara tulisan dan gambar. Keenam, hindari embel-embel yang tidak perlu. Dan ketujuh, setelah selesai, lakukan pra-uji kepada beberapa orang. Alat peraga berikutnya yaitu leaflet. Nah, pengertian dari leaflet sendiri ialah selembar kertas yang dilipat sehingga dapat terdiri atas beberapa halaman. Terdapat beberapa keuntungan dan keterbatasan dalam leaflet. Yang pertama yaitu keuntungan dari leaflet, antara lain dapat disimpan dalam waktu yang lama, lebih informatif daripada poster, dapat dijadikan sebagai sumber pustaka, dapat dipercaya karena dicetak oleh lembaga resmi, jangkauan dapat lebih luas, penggunaan dapat dikombinasikan dengan media yang lain, dan mudah dibawa kemana-mana. Namun terdapat juga keterbatasan dalam leaflet,
ialah hanya bermanfaat untuk orang yang melek huruf, mudah tercecer dan hilang, dan perlu persiapan khusus untuk membuat dan menggunakannya. Untuk prosedur pembuatan leaflet terdapat beberapa tahap, yaitu pertama, tentukan topik atau gagasan yang akan disampaikan. Lalu, kenali ciri-ciri sasaran yang akan dituju. Ketiga, rumuskan tujuan operasional yang akan dicapai. Keempat, mempertimbangkan dana, fasilitas, dan kemampuan petugas. Selanjutnya, tuliskan pesan-pesan, baik kata-kata maupun gambar. Dan keenam, tentukan bentuk pesan. Kemudian, susun pesan-pesan seefektif mungkin. Dan terakhir, lakukan uji coba sebelum diproduksi massal. Alat peraga yang ketiga yaitu lembar balik. Pengertian dari lembar balik ialah suatu alat peraga yang menyerupai album gambar yang biasanya berukuran 50 cm x 75 cm atau juga 38 cm x 50 cm. Nah, keuntungan yang dimiliki dari lembar balik antara lain, isi pokok pembicaraan dapat disampaikan sebelumnya. Urutan penyajian dapat diatur dengan tepat. Chart dapat diambil dan ditukar tempatnya. Dan mudah disiapkan. Beberapa cara pembuatan lembar balik diantaranya: pertama, pilih tema. Kedua, buat skrip atau tulisan. Lalu, buatlah gambar dari sisi tulisan itu. Keempat, warnai bila perlu. Kelima, beri testing ke teman dan lakukan perbaikan. Dan terakhir, ikat pada bagian atasnya dan gantungkan pada standar. Alat peraga yang terakhir yaitu flashcard. Pengertian dari flashcard sendiri ialah sejumlah kartu bergambar yang biasanya berukuran 25 cm x 30 cm dengan tujuan menyampaikan masalah tertentu. Keterangan tentang gambar tercantum di bagian belakang setiap kartu yang harus dibacakan oleh yang menggunakannya. Nah, terdapat juga keuntungan yang dimiliki dari flashcard. Antara lain, 1. Mudah dibawa kemana-mana. Kedua, dapat disimpan lama. Dan terakhir, dapat digunakan oleh kelompok maksimal 30 orang. Untuk prosedur pembuatannya dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut, yaitu tuliskan tujuan yang jelas. Lalu, kumpulkan dan tuliskan ide-ide yang akan disampaikan. Yang ketiga, buat sketsa dari setiap kartu. Keempat, uji coba flashcard tersebut. Kemudian, adakan revisi sesuai uji coba dan buat tempat untuk menyimpan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.